Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2061, Menempa Dendam. Li Jis memandang Zhang Xianqi dengan cemberut dan berkata, Lin Bai berhutang budi padamu. Haha, aku ingin tahu, bagaimana dia, seekor semut belaka yang baru saja memasuki alam hidup dan mati tingkat pertama, bisa berhutang budi padamu, putra semi suci. Bantuan. Mendengar kata-kata ini, Zhu Jingyi sepertinya teringat sesuatu, dan berbisik di telinga Li Jis, saudara Li, di bawah sumur pengunci naga sebelumnya, Lin Bai memperoleh askala naga dari mayat naga untuk Zhang Quan. Li Jis mendengar ini begitu dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi lebih acuh tak acuh. Li Jis menunggu Zhang Xianqi dan berkata, Zhang Xianqi, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka menyingkirlah. Kamu mendapatkannya, tapi aku belum mendapatkannya. Zhang Xianqi berkata sambil tersenyum tipis. Li Jis, aku bilang sudah berakhir. Aku di sini untuk membalas budi hari ini. Karena aku sudah di sini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa Lin Bai dengan mudah hari ini. Li Jis berkata dengan dingin, terserah kamu. Anda ingin menghentikan saya. Kenapa tidak? Tidak cukup. Zhang Xianqi tersenyum sedikit, dengan sedikit keganasan di matanya. Dan saat ini, sesuatu meledak di atas langit. Sebuah suara dingin terdengar. Segel langit dengan nafas. Area di sekitar Pulau Yanglong, yang jaraknya ribuan mil, memadat dalam sekejap. Setelah menarik napas, semua orang pulih. Wajah Li Jis menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Hanya dalam satu nafas yang menyegel ruang dan waktu, seorang wanita berbaju biru telah muncul di langit di atas Pulau Yanglong. Lan Yuxin. Li Jis berteriak sambil tersenyum. Wajah Lan Yuxin tetap seperti biasa, dengan senyum serius. Dia memandang Li Jis dan berkata, jika Zhang Xianqi tidak cukup, bagaimana kalau menambahkan saya? Senyum di wajah Li Jis membeku. Dia menatap Lan Yuxin dengan heran dan berkata, Lan Yuxin, apa maksudmu? Lan Yuxin berkata dengan dingin, aku akan menyelamatkan nyawa Lin Bai hari ini. Wajah Li Jis menjadi lebih dingin. Zhang Xianqi dan Lan Yuxin keduanya adalah putra semi suci di Akademi Selatan. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Xianqi, Li Jis benar-benar tidak menganggapnya serius. Tapi Lan Yuxin berbeda. Di belakang Lan Yuxin, ada keluarga Lan. Li Jis bertanya sambil tersenyum, Nona Lan Yuxin, saya tidak tahu apakah Anda di sini untuk mewakili klan Lan atau diri Anda sendiri. Lan Yuxin bertanya sambil tersenyum, apakah ada perbedaan? Li Jis berkata sambil tersenyum, jika demikian Nona Lan Yuxin ada di sini atas nama klan Lan, maka Li harus memberikan wajahnya hari ini, tetapi jika Nona Lan Yuxin datang sendiri dan tidak mewakili klan Lan, maka Lan Yuxin belum menunggu. Setelah Li Jis selesai berbicara, dia berkata, saya di sini bukan untuk mewakili klan Lan, tetapi hanya untuk mewakili individu. Li Jis, apakah Anda ingin melawan saya? Mata Li Jis berkilat dan dia berkata dengan dingin, saya sudah lama ingin meminta nasihat. Garis keturunan klan Lan telah mewarisi semangat bela diri, tetapi tidak pernah ada kesempatan. Jika Nona Lan Yuxin ingin mengajari Anda hari ini, Li akan sangat berterima kasih. Wajah Li Jis sedikit dingin, dan matanya bersinar dengan semangat juang yang tajam. Baik, Lan Yuxin mencibir dan berjalan menuju Li Jis. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan yang mengerikan meletus dari Lan Yuxin dan Li Jis. Dan tepat di sini, di atas langit, terjadi ledakan, dan suara lelaki tua yang berisik terdengar tidak puas, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan terhadap murid kami Fang Yiyun? Jangan, tidak ingin hidup lagi. Suara ini datang, seolah-olah ribuan pedang tajam keluar dari kehampaan pada saat yang bersamaan. Ketika mereka mendengar kalimat ini, kecuali Zhang Xianqi, Lan Yuxin, dan Li Jis, prajurit lain yang mengelilingi Yanglong Island memuntahkan seteguk darah, ekspresinya menjadi tertekan. Awan pecah, dan seorang lelaki tua yang marah berjalan keluar dengan marah dan menatap Li Jis. Yang mengejutkan, orang ini adalah Fang Yiyun. Fang Yiyun melihat ke bawah dan melihat Pulau Yanglong hancur, dan ketika dia melihat Lin Bai dengan hanya separuh nyawanya yang tersisa, matanya menjadi lebih dingin. Fang Yiyun menunggu Li Jis dan berkata, Li Jis, apa yang ingin kamu lakukan? Li Jis mengepalkan tinjunya dengan tenang dan berkata, saya telah bertemu senior Fang Yiyun. Meskipun Lin Bai adalah murid senior Fang Yiyun, saya masih meminta senior Fang Yiyun untuk tidak mempedulikan masalah ini. Kalau tidak, pihak ayahku. Fang Yiyun mencibir, jangan gunakan ayahmu untuk menekanku. Aku sudah lama berada di Akademi Dongzu, siapakah aku? Takut. Keluar. Fang Yiyun memelototi Li Jis dan memarahi dengan dingin. Li Jis memandang Fang Yiyun, matanya menyipit, dan hatinya dipenuhi amarah, tapi dia mencibir, haha, oke, demi Zhang Xianqi, Nona Lan Yuxin, dan senior Fang Yiyun, aku bisa melepaskan Lin Bai. Satu kehidupan. Tapi,
Lin Bai, kamu harus ingat. Aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk memikirkannya. Dalam 3 bulan, jika kamu sudah mengetahuinya, kirim kristal darah naga ke Pulau Wansing. Aku bisa melepaskan masa lalu. Jika aku belum melihat kristal darah naga dikirim ke Pulau 10.000 bintang setelah 3 bulan, aku akan datang kepadamu secara pribadi untuk mendapatkannya. Ambil kristal darah naga dan milikmu hidup. Ayo pergi. Setelah Li Jis selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama para prajurit dari Pulau 10.000 bintang. Zhu Jingyi menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, saya tidak menyangka nasib Anda begitu tinggi sehingga Zhang Xianqi, Lan Yuxin, dan Fang Yiyun akan melangkah maju untuk menyelamatkan hidup Anda. Tapi ternyata tidak masalah, setelah 3 bulan, jika kamu tidak tahu cara memuji, kakak senior Li Jis akan memberitahumu apa artinya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Zhu Jingyi terbang dan meninggalkan Pulau Yanglong bersama para prajurit dari Pulau Wansing. Lin Bai menyaksikan Li Jis dan para prajurit dari Pulau Wansing pergi, matanya dingin dan hatinya dingin. Zhang Xianqi mengepalkan tinjunya saat ini dan berkata, Lin Bai, hari ini aku menyelamatkan hidupmu. Kuan harus membalas kebaikan yang kamu berikan kepada Zhang Kuan. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berhutang apapun. Lin Bai menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Kakak senior Zhang Xianqi dan kakak senior Zhang Kuan. Zhang Xianqi menghela nafas pelan, Li Jis memiliki latar belakang yang bagus di Akademi Dongsu. Jika perlu, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Lin Bai sedikit mengangguk. Ayo pergi. Zhang Xianqi memimpin orang-orang pergi. Zhang Kuan berkata, hati-hati, Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior Zhang Kuan. Zhang Xianqi pergi bersama orang-orangnya. Fang Yiyun mendengus dingin, Lin Bai, kamu akan tinggal bersamaku di Pulau Jiuxiao selama 3 bulan ke depan. Aku ingin melihat seberapa mampu Li Jis. Apakah dia masih berani datang ke Pulau Jiuxiao untuk membunuhmu? Lin Bai terkekeh sedikit dan berkata, terima kasih Guru Fang. Tapi saya belum punya niat meninggalkan Pulau Yanglong. Disinilah saya, Lin Bai, akan membangun pijakan saya di kampus selatan. Tidak akan pergi. Lin Bai berkata dengan keras kepala. Fang Yiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu saja, aku akan melihat apa yang ingin dilakukan Li Jis. Saat dia berbicara, Fang Yiyun berbalik dan meninggalkan Pulau Yanglong. Dan di sini, hanya Lin Bai, Lan Yuxin, dan reruntuhan Pulau Yanglong yang tersisa. Bab 2062-9 Transformasi Naga Ilahi. Zhang Xianqi pergi bersama rakyatnya. Fang Yiyun juga pergi untuk menyelidiki keberadaan Li Jis. Di Pulau Yanglong, Lin Bai menyeret tubuhnya yang terluka parah, melihat reruntuhan Pulau Yanglong, dan berkata dengan ringan, terima kasih banyak. Nona Lan Yuxin. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan menuju kedalaman Pulau Yanglong. Pergi. Lan Yuxin berkata, sekarang Pulau Yanglong telah dihancurkan, Anda tidak dapat tinggal di dalamnya, dan Anda telah menyinggung Li Jis. Tinggal di Pulau Jiuxiao milik senior Fang Yiyun adalah pilihan terbaik Anda sekarang. Banyak. Dalam beberapa tahun pertama, para murid baru pada dasarnya tinggal di pulau mentor mereka. Ini bukan kasus khusus. Lin Bai terkekeh dan berkata, ini urusanku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terus berjalan, memandangi pepohonan yang hancur, istana yang hancur, dan segala sesuatu yang hancur di Pulau Yanglong. Wajah Lin Bai menjadi semakin dingin. Lin Bai menghabiskan 1 hari berjalan-jalan di setiap sudut Pulau Yanglong dan melihat segala sesuatu yang hancur. Akhirnya, Lin Bai sampai ke tebing dan duduk. Luka di tubuhnya belum diobati, dan dia mengeluarkan banyak darah. Saat Lin Bai duduk di tebing, darah di tubuhnya menetes ke tanah dan jatuh ke bawah tebing. Lin Bai sedang duduk di tebing, dengan wajah tenang, memandangi matahari terbenam di kejauhan, dengan jejak niat membunuh di matanya. Lan Yuxin diam-diam berjalan ke tebing, berdiri di belakang Lin Bai, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Li Jis adalah salah satu putra kuasi suci di Akademi Selatan. Di Akademi Selatan, saat ini ada 5 orang bijak semu. Anak suci, Zhang Xianqi, yang Anda temui sebelumnya, juga salah satunya. Mata abu-abu Lin Bai memiliki secercah cahaya ketika dia mendengar Lan Yuxin berbicara tentang Li Jis. Lan Yuxin memperhatikan bahwa mata Lin Bai berbinar, dan dia melanjutkan, 5 putra suci semuanya bersaing untuk satu posisi, dan itu adalah posisi putra suci. Menjadi putra suci di kampus selatan bisa mendapatkan banyak hal sumber daya budidaya. Banyak alam rahasia menengah dan alam rahasia besar tidak dapat dimasuki oleh pejuang lain, tetapi putra suci dapat masuk dengan izin khusus. Lan Yuxin berjalan ke sisi Lin Bai, duduk, dan melanjutkan, meskipun adalah 5 alam rahasia akurat di halaman selatan. Putra suci, tetapi Li Jis adalah yang paling berbakat di antara 5 alam dan memiliki latar belakang yang hebat.
Dengan kata lain, Li Jis adalah orang yang tidak boleh terprovokasi di antara 5 alam rahasia yang akurat. Jadilah anak suci. Lan Yuxin berkata seperti ini. Lin Bai bertanya, mengapa? Lan Yuxin berkata, Li Jis telah mulai mengembangkan sayapnya sejak dia menjadi putra semi suci. Sekarang ada lebih dari 1.000 prajurit di Pulau 10.000 Bintang di mana dia berada, bersedia untuk mengabdi dia. Para pejuang yang ingin menjadi Pulau 10.000 Bintang setidaknya harus jenius, dan setidaknya unggul dalam satu aspek. Baru kemudian, Anda juga baru saja melihat bahwa para pejuang Pulau 10.000 Bintang, dari dunia hidup dan mati, mereka berkisar dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, dan mereka semua adalah master. Dengan sekelompok jenius sebagai preman, seringkali, Li Jis dapat melakukannya tanpa Li Jis secara pribadi mengambil tindakan. Ini salah satunya, Lan Yuxin berkata dengan ringan. Kedua, Li Jis sangat berbakat. Dia adalah pejuang paling berbakat di antara 5 putra kuasi suci. Potensinya begitu kuat sehingga dia bahkan dilatih oleh Akademi Dongzu sebagai tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi di masa depan. Lainnya, ketiga, ayah Li Jis adalah salah satu dari 9 tetua Pengadilan Ilahi Ketertiban hari ini. Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli salah satu dari 3 hal di atas, kamu tidak boleh mudah terprovokasi. Apalagi kamu, bahkan Lan Yuxin para prajurit klan juga harus menyerah. Ekspresi Lin Bai tetap normal mendengar asal-usul latar belakang Li Jis tidak menggerakkan Lin Bai sama sekali. Lin Bai bertanya, mengapa Li Jis sangat menghargai kristal darah naga? Lan Yuxin berkata, untuk mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi. Lin Bai tertegun dan bertanya, apa itu 9 transformasi naga ilahi? Lan Yuxin berkata, Anda adalah seorang pejuang yang masuk Akademi Dongzu tahun ini, jadi Anda harus tahu bahwa kehidupan sebelumnya di Akademi Dongzu adalah Sekte Senmo. Di Sekte Senmo, Tuan Yuanmo memiliki Sutra Yuanmo, diturunkan dari generasi ke generasi, dan Guru Yuanzu juga memiliki kitab suci yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang disebut Sutra Yuanzu. Hanya karena pertempuran antara Shenzong dan Sekte Iblis 50.000 tahun yang lalu maka Sutra Yuanzu juga tersebar, dan sekarang saya mempelajarinya di Dongsu. Di istana, hanya 7 kekuatan magis yang terkandung dalam Sutra Yuanzu yang dikumpulkan. 9 transformasi naga ilahi adalah salah satu dari 7 kekuatan magis. Awalnya, jika kamu ingin mempraktikkan 7 kekuatan magis, kamu harus menjadi putra suci, tetapi karena ayah Li Jis dia adalah yang tertua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, dan Li Jis juga berjanji kepada Pengadilan Ketertiban Ilahi bahwa dia pasti akan menjadi putra suci, jadi dia bisa mempraktikkannya terlebih dahulu. Lan Yuxin melanjutkan, untuk mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi, Anda harus melalui 9 transformasi. Setiap kali sebuah transformasi, dari dalam ke di luar, apakah itu darah, tulang, meridian, kekuatan spiritual, tubuh fisik, akan ada lompatan besar. Tetapi 9. Transformasi naga ilahi tidak begitu mudah untuk dipraktikkan, dan setiap transformasi harus memiliki darah naga yang sesuai. Datang untuk membantu. Sekarang Li Jis telah menyelesaikan transformasi ketiga. Ketika Li Jis menerobos ramuan ilahi, dia menyelesaikan transformasi pertama, menggunakan darah Han Jiao. Saat dia berada di alam Yin Seng, dia menyelesaikan transformasi ketiga. Transformasi kedua menggunakan darah binatang naga api bumi. Ketika dia berada di alam Yang Shen, agar dia menyelesaikan transformasi ketiga, ayahnya secara pribadi meninggalkan Akademi Dongzu dan pergi ke Nanzu untuk menemukan cara baginya untuk berubah. Naga elang guntur datang dan mengizinkannya menyelesaikan transformasi ketiganya. Tetapi, di benua kuno, naga dewa sulit ditemukan. Apalagi naga dewa, bahkan monster dengan garis keturunan naga pun bisa ditemukan. Sangat sulit ditemukan. Li Jis dan ayahnya menghabiskan begitu banyak usaha, mereka hanya menemukan 3 monster dengan darah naga. Dan mayat naga di bawah sumur kunci naga adalah sesuatu yang telah direncanakan Li Jis selama bertahun-tahun. Miliknya tujuannya adalah begitu dia mendapatkan darah naga dari mayat naga, dia bisa menyelesaikan transformasi keempat. Jadi, sekarang kamu mengerti mengapa Li Jis sangat menghargai kristal darah naga di tanganmu. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Jadi begitu, kata Lin Bai tiba-tiba. Lan Yuxin berkata, jika dia diizinkan menyelesaikan perubahan keempat, saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda saat ini yang akan menjadi lawannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perubahan keempat. Lin Bai terkekeh saat ini. Lan Yuxin mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Lin Bai tersenyum dan berkata, karena aku akan membunuhnya. Lan Yuxin terkejut dan berkata, kamu ingin membunuh Li Jis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sejak dia ingin bagaimana kamu bisa melepaskannya jika kamu membunuhku. Lan Yuxin berkata, jangan impulsif, bahkan jika Li Jis dan aku bertarung langsung, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Lin Bai.
Saya tidak akan impulsif. Masih ada 3 bulan lagi. Saya akan mengejutkannya. Lin Bai yang akan berada di sana dalam 3 bulan pasti bukan Lin Bai yang bisa dimanipulasi sesuka hatinya. Lin Bai diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Bab 2063 Telur. Setelah Lan Yuxin memberitahu Lin Bai asal-usul Li Jis, dia terdiam beberapa saat. Dia menatap Lin Bai yang muram dan berkata, keluarga Lan punya masalah sepele, jadi aku pergi dulu. Saat Lan Yuxin berbalik sekitar, katanya ketika dia hendak pergi, suara Lin Bai datang dari sini. Terima kasih, kakak senior Lan, atas bantuanmu atas apa yang terjadi hari ini. Lin Bai duduk di tebing, memandangi matahari terbenam di cakrawala, dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Lan Yuxin tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai. Kemudian dia melihat punggung Lin Bai dan tidak tahan. Dia berkata, jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu bisa datang ke Lan Klan untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin tidak tahan. Dia terbang ke langit dan menghilang di Pulau Yanglong. Setelah Lan Yuxin pergi, Lin Bai duduk di tepi tebing dan tidak pernah pergi, menunggu hingga matahari terbenam. Lan Yuxin meninggalkan Pulau Yanglong, langsung kembali ke klan Lan, dan menemukan Lan Ling. Ceritakan pada Lan Ling apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Yanglong. Lan Ling mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana Lin Bai bisa memprovokasi Li Jis? Lan Yuxin berkata, saya sudah mencari tahu tentang masalah ini. Dikatakan bahwa setelah berada di Pulau Master Roh, Lin Bai pergi menjadi jahat setelah berlatih di alam rahasia Pulau Naga. Saya juga mendapat 3 kristal darah naga. Lan Ling terkekeh dan berkata, kristal darah naga. Jadi begitu, ayah Li Jis sangat menyayanginya sehingga dia bahkan membual tentang hal itu di pengadilan ketertiban ilahi. Dia pastilah putra suci Akademi Selatan, jadi dia membuat kasus khusus untuk membiarkan Li Jis berlatih 9 transformasi naga ilahi terlebih dahulu. Tetapi sangat sulit untuk mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi. Begitu Anda memulai, Anda tidak dapat mengubah tekniknya, jika tidak, Anda harus kehilangan seluruh kultivasi Anda. Mulai dari awal lagi. Sayang sekali bahwa berlatih 9 transformasi naga ilahi membutuhkan darah klan naga. Setelah 1 transformasi, tidak ada jejak klan naga di benua kuno, dan bahkan tidak banyak keturunan klan naga. Li Jis dan dia ayah menghabiskan begitu banyak upaya mencari darah keturunan naga di benua kuno, tetapi hanya menemukan 3. Kristal darah naga adalah darah dari mayat naga yang disegel oleh Lord Yuan Mo saat itu. Ini adalah garis keturunan yang paling cocok untuk mengolah 9 transformasi dari naga ilahi. Dikatakan bahwa Guru Yuanzu menciptakan 9 transformasi naga ilahi, karena dia memperoleh darah naga. Pantas saja, Li Jis pergi ke Pulau Naga yang Lan Ling terkekeh. Jalan. Setelah selesai berbicara, Lan Ling terdiam beberapa saat dan kemudian berkata sambil tersenyum, Li Jis pergi mencari Lin Bai. Lin Bai pasti tidak akan menyerahkannya, karena kristal darah naga ini adalah barang berharga bagi prajurit manapun. Harta dari langit dan bumi. Khususnya untuk Lin Bai yang paling membutuhkan kekuatan saat ini, dia tidak akan menyerahkannya bahkan jika dia mati. Lan Yuxin mengangguk ringan dan berkata, ya, Li Jis datang untuk memintanya. Lin Bai mengklaim bahwa dia telah memperbaikinya dan menolak untuk menyerahkannya, yang membuat Li Jis marah. Dia berkelahi dan menghancurkan Pulau Yanglong. Kalau bukan karena saya, Zhang Xianqi, dan senior Fang Yiyun yang tiba pada waktunya, saya khawatir Lin Bai benar-benar masih hidup hari ini. Situasinya tidak lagi dalam bahaya. Lan Yuxin memandang Lan Ling dan berkata. Lan Ling tersenyum dan berkata, Yuxin, apakah kamu punya niat lain ketika kamu datang untuk memberitahuku masalah ini hari ini? Ketika Lan Yuxin mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan ringan, ayah, apakah kamu ingin bertemu denganku? Lihat Lin Bai, atau biarkan keluarga Lan melindungi Lin Bai dan memberinya seseorang untuk diandalkan. Lagi pula, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, aku khawatir akan sulit untuk menahan tekanan dari Li Jis dan ayahnya. Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ketika Lan Yuxin mendengar kata-kata Lan Ling, dia begitu tegas sehingga sulit untuk mengatakan apapun. Lan Ling menyipitkan matanya, seolah sedang berpikir keras, dan berkata dengan tenang, tidak perlu, Li Jis adalah batu asahan yang sangat bagus. Batu asah. Lan Yuxin tertegun. Lan Ling tersenyum penuh arti, ya, batu asahan. Yuxin, pergilah ke Pulau Yanglong dan berikan slip giok ini kepada Lin Bai. Setelah berpikir sebentar, Lan Ling mengambil slip dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan sebuah batu giok menyelinap mengikuti perubahan waktu dan menyerahkannya kepada Lan Yuxin. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, slip giok apa ini? Lan Ling berkata dengan ringan, untuk 6 gerakan terakhir teknik pedang pembunuh naga, katakan padanya bahwa selain Long Ling Qiao, hanya ada 2 orang lain di dunia.
Hanya ayahku yang mengetahui teknik pedang pembunuh naga. Aku tidak mempelajarinya. Lan Ling berkata dalam-dalam. Matahari terbenam di laut sangatlah indah. Dia mendarat di lautan dewa dan iblis, mewarnai laut menjadi merah. Lin Bai menyaksikan matahari terbenam tenggelam ke laut, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan niat membunuh yang telah lama terpatri di matanya benar-benar ditekan oleh Lin Bai saat ini. Aku sudah lama tidak merasakan hal ini. Li Jis, tunggu saja. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Bai. Segera, Lin Bai bersiap untuk bangun dan meninggalkan tebing untuk menyembuhkan lukanya dan berlatih. Tapi ketika Lin Bai berdiri, dia terkejut menemukan bahwa di bawah tebing, dalam kegelapan, ada sinar merah yang terus-menerus memenuhi udara, menjulang dan berkedip-kedip dalam kegelapan. Apa ini? Lin Bai mengerutkan kening. Ketika dia melihat ke bawah, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa dia sedang duduk di tebing, dan darah di tubuhnya jatuh dari tebing, mengenai lampu merah tanpa bias. Lin Bai terbang dan jatuh dari tebing. Lambat laun, Lin Bai semakin mendekat ke tebing dan melihat lampu merah. Tempat ini awalnya merupakan pegunungan yang tidak bisa dihancurkan, tapi setelah dibalik oleh Zhu Jingyi dan yang lainnya, tempat ini terlihat. Lin Bai tertegun, dan segera menundukkan kepalanya untuk melihat lampu merah terbang melewatinya. Lin Bai menemukan bahwa lampu merah berasal dari sebuah lubang. Adapun pintu masuk gua telah tertutup batu selama bertahun-tahun. Jika Zhu Jingyi dan yang lainnya tidak menghancurkan Pulau Yanglong hari ini, Lin Bai mungkin tidak akan pernah bisa menemukan pintu masuk gua. Cahaya pedang menebas. Lin Bai langsung memotong batu di depan pintu masuk gua menjadi beberapa bagian. Setelah batunya pecah, Lin Bai melangkah keluar dan masuk ke dalamnya. Lampu merah yang enggan menjadi lebih intens. Ketika Lin Bai masuk ke dalam gua, dia melihat darah mengalir keluar dari luka di tubuhnya, dan mengalir tak terkendali menuju pintu masuk gua. Darahku. Ekspresi Lin Bai berubah karena terkejut, dia menemukan bahwa darahnya benar-benar terbang dan terbang menuju pintu masuk gua. Lin Bai berjalan perlahan dengan kewaspadaan. Ditemukan bahwa cahaya merah pekat ini menyebar dari telur bundar, dan noda darah di tubuh Lin Bai juga terbang menuju telur ini, tercampur ke dalamnya, dan menghilang. Saat setiap tetes darah Lin Bai tercampur ke dalamnya, cahaya telur merah menjadi lebih kuat. Telur. Lin Bai memandangi telur itu dan menemukan ada beberapa kerangka di depan telur itu. Kerangka ini telah mati selama bertahun-tahun dan penuh dengan tulang. Tepat ketika Lin Bai belum mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba terdengar suara terkejut dari belakang Lin Bai, apa ini? Bab 2064 Ayah. Ibu. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat telur merah itu. Ukuran telur ini sekitar setengah tinggi orang, dan terdapat bekas darah di dalamnya. Ketika Lin Bai bingung, suara seorang wanita tiba-tiba datang dari belakang Lin Bai dan berseru, apa ini? Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lan Yuxin dengan pakaian biru. Kapan saya pergi dan kembali lagi, saya datang ke Yanglong Pulau lagi. Kakak senior Lan, apakah kamu belum kembali ke klan Lan? Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Lan Yuxin. Lan Yuxin memandangi telur itu dan berkata, aku kembali menemuimu untuk sesuatu. Mari kita tidak membicarakannya sekarang. Telur jenis apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki nafas kehidupan yang begitu kuat? Telur ini, siapa itu? Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, bingung. Pada saat ini, luka di tubuh Lin Bai tiba-tiba terbuka, dan darah mengalir keluar. Darah yang keluar dari tubuh Lin Bai langsung diserap oleh sebutir telur. Kulit Lin Bai tiba-tiba menjadi pucat. Wajah Lan Yuxin terkejut, dia menemukan bahwa darah yang mengalir keluar dari tubuh Lin Bai seperti sungai kecil, terus-menerus diserap oleh telur merah. Tidak bagus, kata Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Lan Yuxin juga menyadari sesuatu yang aneh pada saat ini dan berkata, telur ini sepertinya menyerap nutrisi dalam darahmu. Jika ini terus berlanjut, darahmu akan tersedot hingga kering dan mati. Kata Lan Yuxin. Aku tahu. Lin Bai berbalik dan berencana meninggalkan tempat ini dan melangkah ke pedang terbang. Namun ketika Lin Bai hendak pergi, kekuatan isapnya tiba-tiba menguat, meraih sosok Lin Bai dan menyeret Lin Bai kembali hidup-hidup, sehingga mustahil bagi Lin Bai untuk meninggalkan gua. Pada saat ini, kulit di tubuh Lan Yuxin tiba-tiba pecah-pecah, dan darah mengalir keluar. Mata Lan Yuxin berubah karena terkejut, dan dia buru-buru ingin pergi. Darah di tubuh Lin Bai dan Lan Yuxin langsung ditarik dengan kekuatan isap yang mengerikan dan disuntikkan ke dalam telur. Kulit Lan Yuxin dengan cepat menjadi pucat, dan dalam sekejap mata, 2/3 darah di tubuhnya terkuras habis. Dan Lin Bai juga diambil 2/3-nya. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Lan Yuxin buru-buru berteriak kepada Lin Bai, aku akan menggunakan metode rahasia seni bela diri untuk menutup ruang dan waktu, dan kamu akan segera pergi dari sini. Ingat, kamu hanya bernafas satu kali. Waktu.
Mata Lan Yuxin berkilat dan dengan cepat berubah menjadi biru sedingin es. Segel langit dengan nafas. Metode rahasia jiwa bela diri Lan Yuxin diaktifkan, dan waktu serta ruang di sekitarnya segera disegel. Dalam ruang dan waktu yang tertutup ini, Lin Bai masih belum bergerak, jelas ini adalah langkah yang disengaja oleh Lan Yuxin. Anda harus tahu bahwa di 12 Pulau Feilong sebelumnya, ketika Lan Yuxin menggunakan teknik rahasia seni bela diri, Lin Bai tidak bisa bergerak. Ayo pergi. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berteriak dengan tajam. Lin Bai berkata dengan dingin, jika aku pergi, kamu akan menjadi seperti tulang-tulang di tanah, kehabisan darah karena telur ini. Lan Yuxin berkata dengan dingin, itu lebih baik daripada kita berdua mati di sini. Mata Lin Bai menjadi dingin saat dia melihat telur itu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, kamu sangat berani untuk mendapatkan nutrisi dari darahku. Telan jiwa pedang. Hisap untukku. Mata Lin Bai menyemburkan api, dan jiwa pedang yang memangsa di tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Kekuatan isap yang mengerikan menyebar dari tubuh Lin Bai. Namun, pada saat ini, ketika jiwa pedang pemakan mulai bergerak, kekuatan isap di dalam telur tiba-tiba menghilang. Darah di tubuh Lin Bai dan Lan Yuxin tidak lagi keluar dari tubuh mereka. Dengan rasa takut yang masih ada, Lan Yu mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanan, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian menyerahkan beberapa pil kepada Lin Bai. Lin Bai juga menangkap ramuan itu dan meminumnya. Pada saat ini, lampu merah pada telur perlahan memudar, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hisapan pada telur ini tiba-tiba menghilang? Lin Bai juga melihat telur itu dengan aneh. Awalnya, Lin Bai berencana menelan jiwa pedang secara langsung. Dia menghancurkan telur itu, tapi dia tidak menyangka telur itu tiba-tiba berhenti menyerap darah Lin Bai dan Lan Yuxin, dan Lin Bai berhenti melahap jiwa pedang. Klik, klik, klik. Pada saat ini, telur setinggi setengah manusia itu tiba-tiba mengalami sedikit retakan, dan kemudian dengan cepat terbelah seperti jaring laba-laba. Jepret. Tiba-tiba, sebuah cakar terjulur dari telur, cakar itu sangat kecil, seukuran tangan Lin Bai. Kemudian, telur itu pecah dengan cepat, dan seekor naga merah kecil yang lucu membuka matanya dari dalam telur. Lin Bai terkejut, ini. Klan naga. Lan Yuxin juga terkejut, mungkinkah itu pulau pembangkit naga legenda di internet itu benar? Ying ying ying. Naga merah kecil itu hanya berukuran sekitar 1 kaki. Sisik naga, tanduk naga, dan cakar naga semuanya masih sangat belum dewasa. Sepasang mata naga sangat besar, sangat jernih, tanpa kotoran apapun, seperti gadis kecil. Dia memandang Lin Bai dan Lan Yuxin. Lin Bai dan Lan Yuxin juga memandangnya dengan kaget. Su Suying. Ada semburan suara memerah dari mulut naga merah kecil itu, dan tubuhnya perlahan terbang dari telur naga, mengelilingi Lin Bai dan Lan Yuxin, dan terbang ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama. Senang. Lan Yuxin berbisik, apa yang dia lihat? Dia tidak ingin memakan kita. Lin Bai berkata dengan dingin, jika dia main-main, aku akan langsung membunuhnya. Mata Lin Bai dingin. Berkata, naga merah kecil itu mengelilingi Lin Bai dan Lan Yuxin, terbang naik turun dalam waktu yang lama, tiba-tiba mendarat di depan mereka dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang hanya mengenakan ikat pinggang. Gadis kecil ini hanya setinggi lutut Lin Bai, dia memiliki kepang dan raut wajah yang lucu, matanya yang besar mempesona dan dia memiliki senyuman bahagia di bibirnya. Dia membuka tangannya dan terbang menuju Lin Bai dan Lan Yuxin. Pada saat yang sama, suara susu keluar dari mulutnya, ayah. Ibu, tersedak. Ketika gadis kecil itu bergegas, iblis di tangan Lin Bai pedangnya adalah sudah terhunus. Tetapi ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, dia langsung terpana. Gadis kecil. Itu. Melemparkan dirinya ke samping Lin Bai dan Lan Yuxin, memeluk paha Lin Bai dengan tangan kirinya dan paha Lan Yuxin dengan tangan kanannya. Berteriak dengan gembira, ayah. Ibu. Lin Bai tertegun, dan diam-diam meletakkan pedang iblis yang dia angkat. Lin Bai sepertinya menyadari bahwa gadis kecil ini sepertinya tidak dalam bahaya. Wajah cantik Lan Yuxin juga penuh kejutan. Ayah. Lin Bai tertegun dan bingung. Ibu. Lan Yuxin mengerutkan kening. Dia melirik Lin Bai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Hehehehaha, gadis kecil itu memeluk paha Lin Bai dan Lan Yuxin sambil tersenyum bahagia. Bab 2065 Baur. Gadis kecil itu memeluk paha Lin Bai dan Lan Yuxin dan menolak untuk melepaskannya, dengan senyum gembira di wajahnya. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan tatapan kosong dan berbisik, apa yang terjadi? Lin Bai tertegun dan berkata tanpa daya, tanyakan padaku, siapa yang aku tanyakan? Lan Yuxin berkata dengan dingin, jika aku tidak salah, gadis kecil ini tubuh sebenarnya adalah naga dewa. Dia adalah anggota klan naga.
Lin Bai mengangguk sedikit, bukankah itu berarti klan naga telah menghilang dari benua kuno? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Klan anggota tertinggal. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya sedikit, tapi sekarang tampaknya rumor di Pulau Yanglong tidak salah. Lin Bai juga mengangguk. Sebelum Lin Bai datang ke Pulau Yanglong, Lin Bai tahu bahwa tempat ini suatu hal yang aneh terjadi ribuan tahun yang lalu, yaitu ada seorang pejuang yang hidup mengasingkan diri di Pulau Pembangkit Naga dan menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia sedang beternak naga. Setelah itu, prajurit tersebut menghilang secara misterius di Pulau Yanglong. Dalam ribuan tahun berikutnya, beberapa prajurit tinggal di Pulau Yanglong, namun tanpa kecuali, mereka semua menghilang secara misterius. Ketika Lin Bai melihat kerangka di depan telur naga saat ini, dia tahu tanpa terlalu banyak berpikir bahwa kerangka ini adalah para pejuang yang pernah tinggal di Pulau Pembangkit Naga. Jika bukan karena nutrisi yang dibutuhkan telur naga tadi, saya khawatir Lin Bai dan Lan Yuxin akan mati karena telur naga menghabiskan darah mereka. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai memandang gadis kecil yang memegangi kakinya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Pada saat ini, gadis kecil itu mengangkat kepalanya, memandang Lin Bai dan Lan Yuxin, dengan senyum polos di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Ayah, Bu, aku lapar, aku lapar. Lin Bai mendengar suara ini, satu kepalanya terbungkus, tak berdaya menopang dahinya. Lan Yuxin tersenyum, mengeluarkan pil dari tas penyimpanan, dan meletakkannya di mulut gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu melihat ramuan itu, matanya yang besar dan bersinar dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membuka mulut kecilnya dan memakan ramuan hati giok biru itu. Sambil makan, dia tersenyum dan berkata, enak, enak, aku ingin makan itu lagi. Ah! Sambil berbicara, gadis kecil itu memandang Lan Yuxin, membuka mulutnya, dan menatap Lan Yuxin dengan harapan. Haha, Lan Yuxin terhibur dengan kelucuan gadis kecil itu. Dia mengeluarkan pil lain dari tas penyimpanan dan menaruhnya di mulut gadis kecil itu. Enak, enak, hehehe. Gadis kecil itu tertawa polos dan manis sambil makan. Ketika Lan Yuxin memberi gadis kecil itu pil, dia mengesampingkan dendamnya dan menatap lelaki kecil itu dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan Lan Yuxin dan gadis kecil itu. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan melihat kerangka itu. Dia menemukan ada tas penyimpanan di sekitar kerangka itu. Lin Bai mengambil semua tas penyimpanan ini dan membukanya satu per satu dan memeriksanya. Isi tas penyimpanan ini semua karena lama sekali, buku-buku dan slip giok di dalamnya pada dasarnya sudah busuk, termasuk ramuan dan cairan spiritual. Lin Bai tidak menemukan informasi berharga apapun dari tas penyimpanan orang-orang ini. Sebaliknya, Lin Bai berjalan ke sisi telur naga. Telur naga setinggi setengah manusia ini memiliki tanda rune yang padat di atasnya. Meski sudah menetas, cangkang telur naga tersebut masih memiliki nafas kehidupan dan energi yang kuat. Telur naga dari klan naga. Bagaimana bisa itu telur naga? Apakah semua naga lahir dari telur? Lin Bai mengambil cangkang telur. Ketika tangan Lin Bai menyentuh cangkang telur, dia terkejut. Temukan bahwa, kulit telur ini mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, seperti kekuatan pelindung. Masih ada kekuatan di kulit telur ini. Telan jiwa pedang. Lin Bai memegang cangkang telur seukuran telapak tangan di tangannya, diam-diam memutarnya untuk menelan jiwa pedang. Kekuatan menelan jiwa pedang melintas, menyerap semua kekuatan di kulit telur. Cangkang telur segera hancur dan berubah menjadi abu terbang dan menghilang dari tangan Lin Bai. Namun, kekuatan yang diserap oleh Lin Bai disuntikkan ke ramuan ilahi Lin Bai. Kekuatan ini disuntikkan ke dalam ramuan ilahi, dan ramuan ilahi Lin Bai tiba-tiba berubah, dan cahaya yang sangat deras muncul darinya. Pada saat ini, budidaya Lin Bai meningkat pesat. Saya tidak menyangka kekuatan di dalam cangkang telur ini begitu kuat. Hanya cangkang telur seukuran telapak tangan yang membuat budidaya saya meningkat pesat. Lin Bai berkata dengan ngeri di dalam hatinya. Metode klan naga benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika saya memurnikan semua cangkang telur ini, tingkat kultivasi saya seharusnya dapat menembus. Lin Bai melihat cangkang telur ini, dengan sedikit kegembiraan dan antusiasme di wajahnya. Pada saat ini, Lan Yuxin berteriak kepada Lin Bai, Lin Bai, apakah kamu masih punya pil di sana? Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Lan Yuxin sudah menggendong gadis kecil itu. Dia menggoda gadis kecil itu dengan senyum di wajahnya. Lan Yuxin tersenyum dan berkata, Bauer lapar. Aku tidak punya banyak ramuan di sini. Aku sudah menghabiskannya untuknya. Apakah kamu punya ramuan di sana? Apakah kamu sudah selesai makan? Lin Bai mengerutkan kening. Namun, Lin Bai bertanya, bagaimana kamu tahu namanya Bauer? Lan Yuxin tersenyum dan berkata, saya mengambilnya, apakah kedengarannya bagus? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan marah. Kedengarannya bagus,
Kedengarannya bagus, Bauer, kedengarannya bagus. Dalam pelukan Lan Yuxin, gadis kecil itu berteriak gembira, terima kasih, ibu. Lan Yuxin menutup mulutnya dan tersenyum, dengan senyum ramah di wajahnya, seolah-olah seperti seorang ibu tua. Bauer tersenyum, memandang Lin Bai, dan berteriak, ayah, Bauer lapar. Bauer ingin permen. Ah! Lin Bai mengambil kulit telur di tanah, melemparkannya ke Bauer, dan berkata, makan ini. Bauer memeluk kulit telur yang dilemparkan Lin Bai, matanya bersinar, dia membuka mulut kecilnya, menggigit sepotong kecil, mengunyahnya beberapa kali, dan lalu meludahkannya dengan kerutan pahit di wajahnya keluar, bah. Rasanya sangat tidak enak, rasanya sangat tidak enak. Ayah yang buruk, ayah yang buruk. Bauer memandang Lin Bai, melemparkan kulit telurnya, matanya yang besar dipenuhi kabut, dan dia tampak sedih, menatap Lin Bai dan berkata. Wow, tak lama kemudian, Bauer menangis terseduh-seduh di pelukan Lan Yuxin. Lan Yuxin menghiburnya, oke, jangan menangis lagi, Bauer. Lin Bai benar-benar menunjukkan senyuman saat ini dan berkata, hei, bisakah naga benar-benar menangis? Lan Yuxin melihatnya. Wajahnya. Dia menatap Lin Bai dengan nada mencela dan berkata, aku bertanya padamu apakah kamu punya obat mujarab? Apa yang kamu berikan pada Bauer untuk dimakan? Lin Bai mengambil kulit telur dari tanah dan berkata, kulit telur ini mengandung sangat banyak kuat, saya menilai kulit telur ini puluhan kali lebih baik daripada ramuan yang Anda berikan padanya. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Lin Bai menyerahkan kulit telur itu kepada Lan Yuxin. Lan Yuxin mengambilnya, memeriksanya, dan berkata, memang ada nafas kehidupan yang sangat kuat di dalam cangkang telur ini. Bagaimana bisa seperti ini? Bauer sudah lahir, kenapa cangkang telur ini masih? Lin Bai berkata, ini seharusnya terjadi pada ibunya ketika dia melahirkannya. Tanpa menunggu, ibunya menggunakan seluruh hidup dan darahnya untuk memadatkan telur ini. Saya ragu. Naga dilahirkan dengan telur sama sekali. Dan alasan kenapa dia ada di dalam telur ini adalah karena ibunya menyegelnya dengan nyawa dan darahnya. Cangkang telur ini berisi nyawa dan darah ibunya, yang memberinya nutrisi. Dengan cara ini, dia bisa hidup sampai hari kamu dilahirkan. Lin Bai melihat kulit telur di tangannya dan berkata dengan ringan. Bab 2066 bodoh. Ketika Lin Bai melihat rune dan garis keturunan di kulit telur tadi, Lin Bai punya spekulasi ini. Lin Bai menduga klan naga sama sekali tidak lahir di dalam telur, dan alasan Bauer lahir di dalam telur ini adalah karena sesuatu terjadi padanya saat ia dilahirkan. Ibunya tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh hidupnya dan darah mengembun menjadi telur. Segel Bauer di dalamnya. Dan segel ini adalah telur ini. Hingga saat ini, Lin Bai dan Lan Yuxin secara tidak sengaja membuka segelnya, dan lahirlah Bauer. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara tentang ibunya, itu terdengar seperti kutukan. Apakah telur ini segel atau yang lainnya? Sekarang Bauer telah lahir, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai memandang Bauer dan terdiam sejenak. Lan Yuxin berkata, Bauer milik klan naga. Jika Li Jis mengetahui keberadaan Bauer, saya khawatir tidak hanya Li Jis yang akan menjadi gila, tetapi juga ayah Li Jis, atau seluruh benua kuno akan menjadi gila. Seorang anak laki-laki. Orang-orang dari suku naga muncul di benua kuno, sungguh berita yang mengejutkan. Lan Yuxin berkata dengan suara rendah. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan berkata, apa maksudmu? Lan Yuxin berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa mengabaikan Bauer begitu saja. Bagaimanapun juga, dia memanggilmu ayah. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Lan Yuxin berkata, saya tinggal di klan Lan, dan ada banyak orang dengan mata campur aduk. Jika saya mengambil kembali Bauer, itu pasti akan menimbulkan kejutan besar. Dan pulau pembangkit naga Anda. Di sini relatif sepi, terutama di pinggiran kepulauan Nanyuan. Tidak banyak orang yang kembali ke sini pada hari kerja. Tinggalkan saja dia di Pulau Yanglong untuk saat ini. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum. Bauer sedang berbaring di bahu Lan Yuxin, baru saja menangis, menatap Lin Bai dengan menyedihkan dengan sepasang mata merah besar. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, hanya itu yang harus kita lakukan. Kemudian, Lin Bai menyimpan kulit telur di sini dan meninggalkan tebing bersama Lan Yuxin. Kembali ke Pulau Yanglong, Lin Bai melihat reruntuhan di Pulau Yanglong, dan dia merasa sangat tertekan, dan niat membunuh mulai muncul di matanya. Lin Bai membangun istana yang relatif lengkap di pegunungan dan tinggal di sini. Lan Yuxin meletakkan Bauer dan berkata sambil tersenyum, tetaplah di sini dengan baik dan dengarkan kata-katanya, tahu. Bauer memandang Lan Yuxin dengan menyedihkan dan berteriak dengan suara manis, ibu, kamu mau pergi ke sana. Dia ayah yang buruk, Bauer tidak ingin bersamanya. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia terbatuk-batuk.
Ketika Lan Yuxin mendengar Bauer memanggil ibunya, dia langsung tersipu lagi dan berkata, "Bu, ambilkan kamu permen. Kamu akan datang lagi nanti, oke?" Ketika Bauer mendengar bahwa ada permen, dia sangat senang dan terus makan. Tersenyum dan mengangguk, "Oke, oke." Lan Yuxin menepuk kepala kecil Bauer. Kemudian dia melihat ke arah Lin Bai, melemparkan slip giok dari tas penyimpanannya dan berkata, "Ini untukmu." Lin Bai menangkap slip giok itu dan bertanya, "Apa ini?" Lan Yuxin tersenyum. "Kamu akan mengerti setelah kamu melihatnya sendiri." Lin Bai meletakkan slip giok di antara alisnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah rahasia, teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai meliriknya dan berkata dengan mata terkejut, "Terima kasih. Senior Lan Ling untukku." Lan Yuxin berkata, "Ayahku berkata bahwa dia tidak berlatih ilmu pedang ini." Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin berkata berbalik dan kiri. Bauer memperhatikan Lan Yuxin pergi, melihat kembali ke Lin Bai yang berada di aula, dan duduk di tangga di pintu masuk aula, memegang dagu di tangannya, menatap cakrawala dengan mata besarnya, menunggu Lan Yuxin akan kembali. Bauer sepertinya tidak peduli dengan Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, orang kecil seperti itu sebenarnya masih menyimpan dendam. "Bauer, kemarilah." Lin Bai berteriak dengan suara rendah. "Tidak," kata Bauer dengan marah. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia meneriakkan beberapa patah kata lagi. Melihat Bauer menolak untuk datang, dia dengan enggan menyerah dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa bermain di sini dan jangan pergi terlalu jauh. Aku akan berlatih." Setelah selesai berbicara, Lin Bai kemudian berjalan menuju bagian dalam istana, menemukan ruang rahasia, dan duduk bersila. Lin Bai pertama-tama menghabiskan 3 hari untuk menyembuhkan luka di tubuhnya seperti sebelumnya. Kemudian Lin Bai mengeluarkan kulit telur dari tas penyimpanan, mengeluarkan sepotong, memegangnya di tangannya, menelan jiwa pedang dalam sekejap, menyerap kekuatan di kulit telur langsung ke tubuhnya, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan murni dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai di antara pil ilahi. Lin Bai merasa segar saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Segera, Lin Bai terus mengeluarkan cangkang telur tersebut dan mulai memurnikannya sepotong demi sepotong. Kekuatan dalam cangkang telur tersebut dengan cepat disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai. Waktu berlalu, 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari ini, Lin Bai memurnikan 2/3 cangkang telur, dan pada hari ini, tingkat budidaya Lin Bai secara resmi menerobos ke alam hidup dan mati tingkat kedua. Alam hidup dan mati telah mencapai tingkat kedua. Lin Bai berkata dengan gembira. Setelah sangat gembira, Lin Bai berbisik, sayang sekali kekuatan di dalam cangkang telur ini sekarang sangat kecil, dan sebagian besar kekuatannya telah diserap oleh Bauer. Sebaliknya, jika telur ini adalah kekuatan di dalam cangkangnya adalah masih di puncaknya, aku khawatir hanya satu bagian saja sudah cukup bagiku untuk menembus ke level baru. Lin Bai mendecakkan lidahnya dan berkata. Lin Bai tidak melanjutkan pemurnian 2/3 kulit telur. Bagaimanapun, kulit telur itu milik Bauer, jadi Lin Bai tidak bisa menerima semuanya begitu saja. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Bauer akhir-akhir ini. Lin Bai membuka pintu dan berjalan keluar dari ruang rahasia dan datang ke aula utama. Namun dia menemukan bahwa Bauer, yang duduk di depan pintu, telah menghilang. Di mana orangnya? Lin Bai tampak kaget dan melangkah ke depan aula utama. Dia melihat sekeliling dengan mata kilat, tetapi tidak menemukan jejak Bauer. Sudah berakhir. Mungkinkah seseorang telah berada di sini? Jika berita menyebar bahwa Bauer adalah seekor naga, begitu Li Jis mengetahuinya. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Bai bergoyang dan terbang ke dalam udara, mencari harta karun kemana-mana. Jejak anakku. Akhirnya, Lin Bai menemukan seorang pria kecil di tepi kolam di Pulau Yanglong. Lin Bai segera terjatuh dan menemukan Bauer duduk di samping kolam, memegang dagunya dengan tangan kecilnya, memandangi kolam dengan serius, dan berkata dengan suara seperti susu, Xiao Yu, ayo naik dan biarkan aku makan. Oke, Bauer lapar. Bauer ingin makan. Xiao Yu, biarkan aku makan, oke. Xiao Yu. Lin Bai diam-diam jatuh dari udara ayo, datang ke belakang Bao, dan dengar suaranya. Lin Bai langsung tertawa dan berkata, bodoh, jika kamu ingin makan ikan, kamu harus turun dan menangkapnya sendiri. Ikan kecil itu tidak akan melompat sendiri untuk kamu makan. Mendengar suara itu, Bao berbalik tajam dan menatap Lin Bai, dengan air mata berlinang, tiba-tiba mengalir keluar, menangis, ayah yang buruk, ayah yang buruk. Dia menangis, patah hati, dan patah hati. Lin Bai cemas dan berjalan cepat. Bahkan jika Lin Bai berhati batu sekarang, dia bisa meleleh oleh tangisan Bauer. Lin Bai berjongkok dan berbisik, oke, berhenti menangis, apa yang terjadi? Ayah, Bauer lapar. Bauer ingin makan. Hati Lin Bai melembut saat mendengar bau suara itu, dan dia merasa sedikit bersalah.
Lin Bai kemudian teringat bahwa sebagai seorang pejuang di alam hidup dan mati, dia bisa bertahan tanpa makan apapun hingga sebulan. Tapi Bao Er tidak bisa. Dia baru saja lahir dan masih sangat muda. Ini adalah saat di mana dia membutuhkan banyak hal spiritual untuk mengisi kembali dirinya. Apalagi dia masih seekor naga, hal spiritual yang dia butuhkan bahkan lebih besar. Bab 2067 Lin Bai menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya. Lin Bai buru-buru mengeluarkan semua ramuan dari tas penyimpanan. Obat mujarab Lin Bai yang paling populer adalah Hui Yuan Dan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ayo, makan." Mata Bao Er dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membuka botol, mengeluarkan pil Hui Yuan, memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu, mengunyahnya sebentar, dan lalu wajahnya menjadi merah jambu. Ada kerutan di wajah Du. Tapi dia tidak memuntahkannya, mengunyahnya perlahan, lalu menelannya. Lin Bai bertanya, "Enak bukan?" Bao Er memandang Lin Bai dan berkata, "Permen yang diberikan ayah kepada Bao Er tidak selezat permen yang diberikan ibu kepada Bao Er." Lin Bai tertawa datar, dan kata-kata di mulut Bao Er permen secara alami adalah ramuan. Ramuan Lan Yuxin, dia adalah keturunan langsung dari klan Lan, terutama putri tunggal Lan Ling, jadi ramuan yang didapatnya secara alami adalah yang terbaik di klan Lan, dan bahkan yang terbaik di Akademi Dongsu. Sedangkan untuk ramuan Lin Bai tidak menyukai ramuan sebelumnya, jadi tidak ada ramuan di tas penyimpanan. Pil Yuan Hui ini dibeli oleh Lin Bai dari seseorang di Gunung Lingtai untuk penggunaan darurat ketika dia berada di alam rahasia Pulau Naga Jahat. Bahkan Lin Bai merasa pil ini tidak bagus, apalagi Bao Er. Lin Bai berkata, "Ini tidak enak, tapi kamu masih memakannya. Apakah kamu sangat lapar?" Bao Er terus memakan ramuan di mulutnya dan bergumam, Bao Er sangat lapar, dia lapar sepanjang waktu. Di bola itu, pada awalnya, Bao Er tidak lapar, tapi kemudian, dia menjadi semakin lapar. Pada akhirnya, dia tidak hanya sangat lapar, tapi dia juga kedinginan. Bao Er, aku merasa sangat lapar sampai-sampai aku akan tertidur. Bao Er berkata dengan cepat sambil meminum pil itu satu persatu. Lin Bai beralasan berdasarkan kata-kata Bao Er. Seperti yang diharapkan, telur itulah yang memberikan nutrisi bagi Bao Er. Awalnya nutrisinya cukup dan Bao Er tidak merasa lapar. Namun kemudian, kekuatan di dalam telur hampir diserap oleh Bao Er, dan dia merasa semakin lapar. Jika Lan Yuxin dan aku tidak sampai di sana tepat waktu, aku khawatir dalam lebih dari 10 tahun, setelah kekuatan di dalam telur habis, Bao Er akan juga mati. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, bukankah Lan Yuxin datang menemuimu akhir-akhir ini? Bao Er tertegun dan bertanya, "Ayah, siapa Lan Yuxin?" Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, "Itu ibumu." Bao Er cemberut dan berkata, "Tidak, ibu nakal, aku bilang aku akan membeli permen untuk Bao Er, tapi aku tidak kembali." Lin Bai tertawa dan berkata, "Dia mungkin tertunda karena sesuatu. Bao Er, kamu tetap baik-baik saja di Pulau Yanglong, tahu. Jangan berlarian. Jika seseorang datang ke sini, sembunyikan saja dan jangan biarkan siapapun menemukannya." Kata Lin Bai lembut. Bao Er berhenti meminum obat mujarab itu dan berkata, "Ayah, apakah ayah tidak ingin meninggalkan Bao Er?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tidak." Bao Er berkata dengan berlinang air mata, "Hari itu, Mei ibu juga mengatakan hal yang sama, akibatnya, ibuku pergi dan tidak pernah kembali." "Ayah pergi, jadi dia tidak pernah kembali," seru Baur. Lin Bai melihat penampilan Bao Er, hatinya melembut, dan dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dalam ingatan Lin Bai, ketika Lin Duo pergi hari itu, Lin Duo juga berkata, "Lin Bai, tetaplah di sini baik-baik, aku akan kembali segera setelah aku pergi." Tapi, Lin Duo tidak pernah kembali setelah pergi. Lin Bai tampak murung, mengulurkan tangannya untuk memeluk Bao Er, dan berbisik, "Aku tidak akan meninggalkanmu, karena aku telah ditinggalkan sekali, dan aku tahu perasaan ditinggalkan. Karena kamu memanggilku ayah, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti dia." Lin Bai berkata dengan tegas. Bao Er tersenyum bahagia dan berkata, "Ya, jangan khawatir, ayah. Bao Er akan sangat baik. Bao Er akan tinggal di sini sampai ayah dan ibu kembali." "Oke." Lin Bai mengangguk sedikit. Kemudian, Lin Bai kembali ke istana dengan Bao Er di pelukannya, dan kemudian meninggalkan banyak ramuan. Dia mengeluarkan semua ramuan di tas penyimpanannya dan mengisi setengah ruangan, dan menempatkan Bao Er di tengah istana. Lin Bai berkata, "Bao Er, ada yang harus aku lakukan. Tetaplah di sini. Saat aku kembali, aku akan membawakanmu permen yang lezat." "Ya." Bao Er mengangguk patuh. Lin Bai segera melompat keluar dan meninggalkan Pulau Yanglong. Karena Zhu Jingyi telah menghancurkan lingkaran sihir Pulau Yanglong sebelumnya, Lin Bai tidak dapat menggunakan lingkaran sihir tersebut untuk menutupi Pulau Yanglong sekarang. Setelah terbang keluar dari Pulau Yanglong,
wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, Pulau Yanglong telah dihancurkan, tetapi saya tidak akan pergi begitu saja. Saya telah mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat saya, Lin Bai, akan membangun pijakanku di Dongsu. Tanah. Selama pulau ini tidak tenggelam, aku tidak akan pergi. Namun, Pulau Yanglong hancur, dan aku masih harus memperbaikinya. Terutama formasi perlindungan pulau. Awalnya aku tinggal sendiri. Apakah kamu punya? Lingkaran sihir tidak penting, tapi sekarang Bauer memilikinya, sepertinya sudah waktunya untuk memilih lingkaran sihir yang lebih kuat. Lain kali, tidak ada yang bisa masuk ke Pulau Naga yang tanpa seizinku. Li Jis juga tidak. Bahkan jika pengadilan ketertiban ilahi datang, itu tidak akan berhasil. Lin Bai berkata dengan tegas. Selama penerbangan, Lin Bai mulai berpikir. Sekarang Bauer baru saja lahir, dia membutuhkan banyak makanan spiritual. Pil yang dibutuhkan klan naga. Lin Bai mengerutkan kening, membalik-balik kenangan akan kehidupan iblis besar dari pil yang dia miliki. Tidak tersentuh untuk waktu yang lama dalam pikirannya, dan melihatnya lagi. Dari ingatan alkimia iblis, Lin Bai menemukan ramuan yang cocok untuk diminum Bauer. Pil Qian Kun. Pil ini adalah obat mujarab kelas 9, yang mengandung kekuatan spiritual murni. Cocok untuk memperkuat fondasi dan mengolah tubuh, menstabilkan tingkat kultivasi. Dapat juga digunakan jika tubuh terluka parah dan tingkat budidaya turun. Ramuan ini dipulihkan. Ramuan untuk menyempurnakan Qian Kun dan adalah. Teknik untuk menyempurnakan Qian Kun dan adalah. Lin Bai menghafal ramuan dan teknik untuk Qian Kun dan dalam bukunya jantung. Kebetulan Bauer juga membutuhkan ramuan, dan aku juga membutuhkan ramuan. Memperbaiki ramuan itu bisa diberikan kepada Bauer, atau aku bisa meminumnya sendiri. Jika aku tidak bisa menggunakannya, aku juga bisa jual mereka sebagai ganti aku. Cairan spiritual yang kamu butuhkan. Lin Bai menyipitkan matanya dan punya ide di benaknya. Pergi ke Kepulauan Tianbao. Beli tungku alkimia dan ramuan yang diperlukan, lalu kembali lagi untuk membuat alkimia. Ingatan alkimia iblis besar dalam hidupnya sebanding dengan master alkimia. Saya tidak pernah mempedulikannya sebelumnya, tapi sekarang sepertinya inilah aku. Sungguh suatu harta karun bisa berpijak di Akademi Dongsu. Senyuman muncul di bibir Lin Bai. Lin Bai bergoyang dan langsung menuju Kepulauan Tianbao. Jika Lin Bai ingin membuka tungku alkimia, pertama-tama dia membutuhkan tungku alkimia, kemudian api spiritual, dan ramuan. Barang-barang ini dapat dibeli di Kepulauan Tianbao. Saya tidak memiliki banyak cairan spiritual di tas penyimpanan saya. Saya masih memiliki lebih dari 5.000 kilogram. Saya harap saya dapat membeli apa yang saya butuhkan di Kepulauan Tianbao. Kata Lin Bai ringan dan terbang ke Kepulauan Tianbao. Bab 2068 Kepulauan Tianbao. Kepulauan Tianbao adalah area terbuka, dan ini adalah markas besar Menara Tianbao di Akademi Dongsu. Awalnya hanya ada satu Pulau Tianbao di sini. Belakangan, karena beberapa pejuang merasa harga barang di Pulau Tianbao terlalu tinggi, mereka membuka kios sendiri di dekat Menara Tianbao. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pulau bermunculan di sekitar Pulau Tianbao. Membentuk kepulauan perdagangan yang besar. Di Kepulauan Tianbao, selama Anda punya uang, Anda bisa membeli semua yang Anda butuhkan. Kuas. Aliran cahaya melintas di udara dan muncul di luar Kepulauan Tianbao. Orang ini secara mengejutkan adalah Lin Bai yang datang ke Kepulauan Tianbao tanpa henti setelah meninggalkan Pulau Yanglong. Ayo pergi ke Menara Tianbao dulu. Mari kita lihat apakah ada tungku alkimia yang cocok. Lin Bai bergoyang dan langsung menuju Pulau Tianbao. Hanya ada satu pedagang di Pulau Tianbao, dan itu adalah Menara Tianbao, yang terkenal di dunia di seluruh benua kuno. Datanglah ke Menara Tianbao. Seorang pelayan yang manis dan menyenangkan berjalan sambil tersenyum, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Halo, murid batin, saya murid luar, Ling Xiang, yang bekerja sebagai pelayan di Menara Tianbao. Adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? Kata pelayan itu sambil tersenyum. Lin Bai berjalan di aula dan berkata dengan tenang, murid luar juga bertugas di Menara Tianbao. Pelayan Ling Xiang tersenyum dan berkata, Haha, kakak, murid luar kami tidak sebaik murid dalammu dalam memiliki begitu banyak kultivasi. Sumber daya. Kita hanya bisa menjadi terkenal melalui kemampuan kita sendiri. Banyak murid luar berharap mendapatkan sumber daya pelatihan dengan bekerja di Menara Tianbao. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, itu dia. Pelayan Ling Xiang tersenyum dan berkata, kakak senior datang ke Pulau Tianbao untuk pertama kalinya, apakah kamu memerlukan sesuatu? Kakakku akrab dengan tempat ini. Jika kakakku membutuhkan bantuan, aku bisa memimpin jalannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku butuh beberapa obat spiritual, tungku alkimia. Tungku alkimia. Apakah senior Anda seorang alkemis? Saya ingin tahu berapa tingkat alkimia senior Anda. Setelah mendengar ini, mata indah pelayan Ling Xiang berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa nilai.
Lin Bai tercengang. Alkimia hanyalah keinginan Lin Bai, dan dia tidak memiliki kualifikasi. Yang disebut Master Alkimia dari beberapa tingkatan mengacu pada jumlah pil yang dapat disempurnakan oleh sang alkemis. Pil dibagi menjadi 9 tingkatan, dan di atas tingkat ke-9, ada pil tingkat raja. Meskipun Lin Bai tidak memiliki peringkat, bahkan jika dia tidak dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan tingkat raja, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyempurnakan beberapa ramuan tingkat 9. Tentu saja, Lin Bai tidak memiliki peringkat, dan tidak mungkin baginya untuk memberitahu Ling Xiang secara langsung bahwa dia dapat menyempurnakan ramuan kelas 9 saat ini. Lagi pula, jika dia tidak memiliki kualifikasi peringkat, Ling Xiang tidak akan mempercayainya. Bahkan jika Lin Bai memberitahunya. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku hanya iseng saja. Aku ingin tahu apakah ada tungku alkimia yang dijual di sini. Ling Xiang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Kakak, senior, ikuti aku. Ling Xiang membawa Lin Bai ke istana lain. Tidak lama kemudian, Ling Xiang membawa Lin Bai ke sebuah istana besar. Di istana ini, ada formasi satu demi satu, dan di setiap formasi, ada tungku alkimia. Ini adalah istana tempat tungku alkimia dijual. Kakak senior, kamu bisa melihat-lihat, kata Ling Xiang sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk tanpa suara dan melangkah maju. Di depan Lin Bai, ada tungku alkimia yang terbuat dari perunggu, yang berisi aroma obat yang kuat. Ling Xiang tersenyum dan berkata, tungku alkimia ini disebut 100 tungku pemurnian. Yang disebut 100 tungku pemurnian berarti bahwa 100 alkemis pernah menggunakannya untuk memurnikan ramuan. Ada semangat ramuan yang sangat kuat di dalam tungku alkimia. Di masa depan, ramuan akan dimurnikan. Tuan, jika Anda menggunakan tungku alkimia ini untuk memperbaikinya, Anda dapat meningkatkan peluang membuat ramuan dan meningkatkan peringkat ramuan itu. Lin Bai sedikit mengangguk, tidak buruk. Ling Xiang tersenyum dan berkata, saudaraku, persediaan tungku alkimia ini terbatas di menara Tianbao kita. Harganya tidak mahal, harganya hanya 50.000 cairan spiritual. 50.000. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak bisa, mau tak mau menarik napas, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Namun, Lin Bai dapat melihat bahwa tungku 100 pemurnian ini memang luar biasa. Telah digunakan oleh lebih dari 100 alkemis. Ramuan di dalamnya kaya akan roh, yang dapat meningkatkan peluang pembuatan ramuan dan meningkatkan kualitas tungku tersebut. Obat mujarab, dijual seharga 50.000 yuan, dan cairan spiritualnya juga tidak tinggi. Tapi Lin Bai kekurangan uang. Dia hanya memiliki lebih dari 5.000 kg cairan spiritual, yang jauh dari cukup untuk membeli 100 tungku pemurnian. Lin Bai kemudian terus berjalan di sekitar aula. Kakak senior, ini kompor 10.000 rumput, dengan harga 30.000 cairan spiritual. Kakak senior, ini tungku kayu spiritual, dengan harga 40.000 cairan spiritual. Kakak senior, ini, dengan harga 70.000 cairan spiritual. Kakak senior, setiap kali Lin Bai melihat tungku alkimia, Ling Xiang dengan senang hati memperkenalkannya. Tapi setengah jam kemudian, Lin Bai pada dasarnya melihat lebih dari 1.000 tungku alkimia di aula, dan pada dasarnya tidak satupun dari mereka memiliki kurang dari 10.000 cairan spiritual. Saat ini, Ling Xiang juga dapat melihat bahwa Lin Bai kekurangan uang. Ling Xiang berkata sambil tersenyum manis, jika kakak laki-laki merasa bahwa tungku alkimia di sini terlalu mahal, adik perempuanku dapat memberikan jalan yang jelas kepada kakak laki-laki senior. Mata Lin Bai berbinar, lalu dia tersenyum dan berkata, adik perempuan Ling Xiang, coba lihat ya, saya tidak punya banyak cairan spiritual. Ling Xiang tersenyum dan berkata, haha, kakak, tidak perlu malu, ini normal. Lin Bai tersenyum sedikit, saya tidak tahu jalan jelas apa yang dibicarakan oleh adik perempuan junior. Mata indah Ling Xiang setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mendekat ke Lin Bai dan berkata, kakak senior, di sana adalah tempat bernama Pulau Heiluo di Kepulauan Tianbao. Tempat ini adalah pasar gelap. Semua yang dijual di pasar gelap lebih murah daripada yang dijual di Kepulauan Tianbao. Jika kakak senior kekurangan cairan spiritual tetapi sangat ingin untuk membeli tungku alkimia, kamu bisa pergi ke Pulau Heiluo dan melihatnya. Mata Lin Bai berbinar, Pulau Heiluo. Ling Xiang tersenyum dan berkata, tetapi saya juga ingin mengingatkan kakak senior bahwa barang-barang yang dijual di Heiluo Pulau pada dasarnya diperoleh oleh pejuang setelah membunuh lawan mereka. Harta yang dibutuhkan pernah dimiliki pemiliknya. Jika ditemukan oleh orang lain, saya khawatir mereka akan menarik sungguh bencana. Misalnya, kakak laki-laki ingin membeli tungku alkimia, tetapi tungku alkimia biasanya memiliki pemilik. Bahkan jika kakak senior cukup beruntung untuk membeli tungku alkimia di Pulau Heiluo, itu pasti terjadi setelah seorang alkemis tertentu terbunuh. Itu diperoleh oleh seseorang. Teman-teman alkemis, aku khawatir kakak laki-laki senior akan mendapat masalah.
Apakah itu seorang alkemis dari Sekte Menara Tianbao atau alkemis dari Sekte Akademi Dongzu? Mereka tidak bisa dipusingkan. Ling Xiang berkata dengan ringan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, alkemis masih terbagi menjadi beberapa faksi. Ling Xiang menjawab sambil tersenyum, Menara Tianbao awalnya untuk bisnis, dan alkemis juga diabadikan di Menara Tianbao. Sementara Akademi Dongzu telah mengumpulkan penyihir dari seluruh dunia, dan di antara mereka pasti ada alkemis. Jadi para alkemis di Lautan Dewa dan Iblis dibagi menjadi dua kelompok, satu adalah alkemis dari Menara Tianbao, dan yang lainnya adalah alkemis dari Akademi Dongzu. Bab 2069 Pulau Heiro. Pasar Gelap. Para alkemis Tianbao harus lulus ujian di Menara Tianbao sebelum mereka dapat menjadi penyembah. Hanya dengan menjadi alkemis yang beribadah mereka dapat menjual pil secara publik di Menara Tianbao dan juga mengambil beberapa pekerjaan swasta. Hal yang sama berlaku untuk para alkemis akademi. Tapi alkemis akademi harus pergi ke Pulau Pemurnian Surgawi Sekte dalam untuk penilaian. Ling Xiang berkata dengan ringan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar harus lulus ujian ketika menjual ramuan. Ling Xiang terkekeh dan berkata, kakak senior, kamu tidak tahu apa-apa lagi. Yang diperebutkan oleh para alkemis adalah reputasi. Semakin terkenal sang alkemis, semakin terkenal dia. Harga ramuan akan menjadi lebih mahal. Misalnya, ramuan pelatihan Ki biasa mungkin bernilai 1 pon cairan spiritual ketika dimurnikan oleh seorang alkemis biasa, tetapi ketika dimurnikan oleh seorang alkemis terkenal, itu bisa jual 100 kg cairan spiritual. Jika kakak laki-laki senior bukan seorang alkemis dari akademi, dia juga bukan seorang alkemis dari Menara Tianbao, ramuan yang disempurnakan oleh kakak laki-laki senior tidak akan dikenali oleh para pejuang di Akademi Dongzu. Anda bisa menjualnya di pasar gelap seperti Pulau Heiluo. Setelah mendengar ini, Lin Bai akhirnya mengerti. Lin Bai tersenyum dan berkata, ini sebenarnya sertifikasi. Hanya alkemis bersertifikat yang bisa menjual pil ke publik. Jika tidak ada sertifikasi, mereka hanya bisa menjualnya di pasar gelap, kan? Ling Xiang mengangguk ringan dan berkata, ya, Lin. Bai bertanya, saya ingin tahu di mana sertifikasinya. Ling Xiang berkata, setiap 3 bulan, Akademi Alkemis dan Alkemis Tianbao akan berada di Pulau Alkimia di Kepulauan Tianbao. Ada penilaian publik untuk para alkemis. Alkemis yang lulus penilaiannya bisa bergabung dengan Menara Tianbao atau masuk ke Pulau Alkimia. Menghitung hari, masih ada 1 bulan lagi, dan itu akan menjadi hari penilaian di Pulau Alkimia. Jika kakak senior ingin lulus penilaian, kamu bisa pergi ke Pulau Alkimia untuk mendaftar. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya tahu, tapi sekarang saya bahkan tidak memiliki tungku alkimia, jadi saya harus pergi ke pasar gelap dulu. Ling Xiang berkata sambil tersenyum, jika kakak laki-laki senior lulus ujian alkemis, jika memungkinkan, Anda dapat lebih mempertimbangkan kamar dagang Menara Tianbao kami. Kamar dagang kami juga sangat menghormati para alkemis. Pasar. Lin Bai tersenyum tipis, dan Ling Xiang segera berbalik dan meninggalkan Menara Tianbao. Setelah meninggalkan Pulau Tianbao, Lin Bai langsung menuju Pulau Heiluo. Untungnya, tidak sulit menemukannya di Pulau Heiro. Di sebelah tenggara Kepulauan Tianbao terdapat sebuah pulau terbengkalai. Pulau ini penuh dengan hutan dan pegunungan yang membusuk, sangat sepi sehingga seolah-olah tidak ada seorang pun sama sekali. Tapi tempat ini adalah Pulau Heiro. Lin Bai datang ke langit di atas Pulau Heiluo, dan sambil bergoyang, dia menuju ke bawah. Ketika Lin Bai turun, dia juga melihat banyak prajurit di cakrawala lain, berkumpul dari segala arah dan menuju ke bawah. Ketika mereka mendarat di hutan pegunungan yang membusuk ini, mereka dengan cepat menemukan gua satu persatu, langsung masuk, dan segera menghilang tanpa jejak. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Bai dan Ling Xiang, setelah terjatuh, mereka melihat sebuah gua dan langsung masuk. Di dalam gua, terdapat koneksi ke segala arah, menuju ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Ketika Lin Bai masuk ke dalam gua, Ling Xiang mengeluarkan jubah hitam dan topi hitam dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya, mengapa ini? Ling Xiang tersenyum dan berkata, saudaraku, tidak ada yang mau mengungkap identitas mereka di pasar gelap tempat barang curian dijual. Oh, begitu. Lin Bai sedikit mengangguk dan meletakkan di pakaiannya. Dia mengambil pakaian dan jubah hitam yang diberikan Ling Xiang padanya. Kemudian Ling Xiang melakukan hal yang sama, setelah berpakaian, mereka berdua masuk ke dalam gua. Setelah berjalan melewati lorong ini, Lin Bai dan Ling Xiang sampai di sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini sebenarnya dibangun di Gunung Pulau Heiluo. Setelah Lin Bai masuk, dia segera menilai dengan jelas bahwa alun-alun di sini berada di dalam gunung. Ling Xiang membawa Lin Bai ke sebuah ruangan batu dengan mudah dan akrab. Di ruangan ini duduk seorang pria berpakaian hitam dan berjubah hitam seperti Lin Bai, yang wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Setelah Ling Xiang dan Lin Bai duduk, Ling Xiang berkata langsung, temanku,
aku membutuhkan tungku alkimia. Orang tua berpakaian hitam di ruangan itu bertanya dengan suara serak, berapa harganya? Ling Xiang tertegun. Lihat Lin Bai. Lin Bai berkata dengan tenang, kurang dari 3.000 cairan spiritual. Lin Bai tidak mengatakan kurang dari 5.000 cairan spiritual, hanya 3.000 cairan spiritual. Karena Lin Bai masih perlu meninggalkan sedikit cairan spiritual untuk membeli obat mujarab untuk memurnikan obat mujarab. Prajurit berpakaian hitam mengeluarkan slip giok, memeriksanya, dan berkata, tidak, tungku alkimia dengan harga terendah membutuhkan 8.000 cairan spiritual. Ling Xiang tercengang ketika mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, aku permisi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berdiri dan hendak pergi bersama Ling Xiang. Karena 5.000 cairan spiritual Lin Bai tidak dapat membeli tungku alkimia, Lin Bai berencana pergi ke Pulau Tianming untuk menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu, dan kemudian setelah mendapatkan cairan spiritual, datang ke sini untuk membeli tungku alkimia. Melihat Ling Xiang dan Lin Bai hendak pergi, prajurit berpakaian hitam itu berkata, tunggu sebentar, kalian berdua. Lin Bai dan Ling Xiang tertegun, dan berbalik untuk melihat prajurit berpakaian hitam itu dengan bingung. Prajurit berpakaian hitam berkata, apakah kalian berdua alkemis? Ling Xiang tersenyum dan berkata, saya tidak, teman di samping saya ini. Prajurit berpakaian hitam berkata, jika Anda adalah seorang ahli alkimia dan membutuhkan cairan spiritual, saya akan ada jalan di pasar gelap. Anda dapat mempertimbangkannya, yang akan memungkinkan Anda mendapatkan cukup cairan spiritual dalam waktu singkat. Tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan. Lin Bai bertanya, saya akan melakukannya ingin mendengar detailnya. Prajurit berpakaian hitam berkata, ada hadiah untuk ramuan di pasar gelap. Banyak prajurit datang ke pasar gelap untuk menawarkan hadiah untuk beberapa ramuan terlarang. Jika Anda dapat memperbaiki ramuan di daftar hadiah, pasar gelap saya dapat memberi Anda tungku alkimia dan jiwa spiritual. Ketika obat dan ramuan disiapkan, cairan roh hadiah di daftar hadiah akan dibagi 50-50 antara saya dan Anda di pasar gelap. Kamu bisa mempertimbangkan ini. Prajurit berpakaian hitam itu mengenakan topi bambu sehingga Lin Bai tidak bisa melihat wajahnya. Hanya suaranya yang serak yang bisa terdengar. Ling Xiang tidak berbicara, menunggu jawaban Lin Bai. Setelah berpikir sebentar, Lin Bai berkata, kamu bisa mencobanya. Prajurit berpakaian hitam itu menjawab, oke, silakan ikut denganku. Setelah mengatakan itu, prajurit berpakaian hitam itu keluar dari ruangan dan memimpin Lin Bai menuju lorong, pergi ke tengah. Pada saat ini, Ling Xiang berbisik, kakak senior, karena kamu telah memilih menjadi seorang alkemis di pasar gelap, aku tidak akan menemanimu lagi. Aku harap kakak senior bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi aku masih harus menasihati kakak senior untuk membuat alkimia di pasar gelap. Meskipun kamu juga bisa mendapatkan cairan spiritual, itu adalah tipuan, jadi jalan yang benar adalah menjadi alkemis Tianbao atau alkemis akademi. Ling Xiang berkata dengan ringan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, adik perempuan, karena telah mengingatkanku. Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Ling Xiang mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari pasar gelap. Lin Bai, sebaliknya, mengikuti lelaki tua berbaju hitam itu dan berjalan ke lorong lain. Bab 2070 Alkimia. Semua lorong di Pulau Heiluo dibangun di pegunungan, dan sangat rumit sehingga jika mereka bukan pejuang yang sudah lama berada di sini, mungkin akan sulit menemukan jalan di sini. Lin Bai mengikuti prajurit hitam itu, berjalan melewati beberapa lorong, dan akhirnya sampai di paviliun bawah tanah. Ini ternyata adalah kota bawah tanah kuno. Setelah Lin Bai keluar dari lorong ini, dia mendongak dan melihat sebuah bangunan seperti istana bawah tanah di depannya, dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di dalamnya dalam arus yang tak ada habisnya. Ini adalah kota pil hitam, dan ini juga tempat mencari pil. Prajurit berpakaian hitam itu mendengar suara terkejut Lin Bai dan berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, prajurit berbaju hitam tidak berhenti sama sekali, dan terus berjalan maju, memasuki kota pil hitam. Apakah kamu seorang alkemis? Apakah kamu memiliki sertifikasi dari Menara Tianbao atau Akademi Dongsu? Tanya prajurit berpakaian hitam itu. Tidak, kata Lin Bai terus terang. Prajurit berpakaian hitam itu tertegun, dan segera berhenti sebentar. Lin Bai merasa pihak lain sepertinya sedikit tidak puas. Lin Bai buru-buru berkata, meskipun saya tidak bersertifikat, saya memang bisa membuat alkimia. Adapun metode membuat alkimia, Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Prajurit berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hei, aku telah membawamu ke sini, kalau begitu cobalah saja. Sesampainya di kota Black Pill, prajurit berpakaian hitam itu membawa Lin Bai ke sebuah istana, di mana juga terdapat prajurit berpakaian hitam.
Para pejuang di pasar gelap pada dasarnya menunjukkan diri mereka dalam pakaian hitam, dan jarang melihat penampilan sebenarnya dari para pejuang ini. Prajurit berpakaian hitam yang datang bersama Lin Bai berkata kepada prajurit berpakaian hitam di dalam, orang ini adalah seorang alkemis. Dia belum bersertifikat, tapi dia bisa memurnikan ramuan. Siapkan beberapa untuknya. Prajurit berpakaian hitam itu sedikit berkata dia menjawab dan bertanya, baiklah, Tuan, tolong beritahu saya nama Anda. Prajurit berbaju hitam berkata, sebaiknya jangan menggunakan nama asli Anda untuk mencegah lebih banyak masalah. Lin Bai mengangguk sedikit, berpikir sejenak, dan berkata, namaku Timur. Oke, silakan ikut denganku. Prajurit berpakaian hitam itu mengeluarkan tablet giok, menulis kata, Timur, dengan pena merah di atasnya, dan kemudian memimpin Lin Bai menuju sebuah bagian. Lin Bai mengikuti. Namun, dia menemukan bahwa prajurit berpakaian hitam yang membawanya ke sini tidak mengikutinya, tetapi berbalik dan pergi. Lin Bai tidak bertanya lagi. Dia mengikuti prajurit hitam itu ke sebuah ruangan dan menekan token giok di tangannya ke dalam alur di pintu kamar. Pintu tiba-tiba terbuka dan Lin Bai masuk. Tuan Alkimia Timur, tempat ini akan menjadi ruang alkimia Anda mulai sekarang, dan plakat giok di pintu adalah sertifikat untuk memasuki ruang alkimia ini. Tolong simpan. Ruang alkimia ini memiliki semua barang yang diperlukan. Alkimia tungku dan api spiritual semuanya tersedia. Prajurit berbaju hitam datang ke ruang alkimia dan berkata. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bahwa ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Di tengah ruangan, ada tungku alkimia, yang berisi aroma obat yang kuat. Di bawah tungku alkimia, ada bau samar setiap nyala api kecil bisa dilihat. Prajurit berpakaian hitam mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, Dongfang Alkemis, slip giok ini berisi metode mengendalikan api bumi di sini dan peta rute ke kota Black Dan. Tolong jaga baik-baik. Perhatikan. Lin Bai mengambil slip giok, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Saya tidak tahu kapan saya bisa mulai menyempurnakan ramuan itu. Prajurit berpakaian hitam berkata, para prajurit yang datang ke kota ramuan hitam untuk meminta ramuan akan didistribusikan secara seragam. Alkemis Timur persiapkan saja dengan baik. Aku akan pergi dulu. Lin Bai tertegun dan menyaksikan prajurit berpakaian hitam itu pergi. Pergi sekarang. Para prajurit di pasar gelap benar-benar aneh. Lin Bai memperhatikan para prajurit yang mengenakan cuti hitam, dan ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tetapi pada saat ini, Lin Bai datang ke tungku alkimia, melihat ke atas dan ke bawah, lalu mengeluarkan slip giok, meletakkannya di antara alisnya, dan segera melihat semua teks di dalamnya. Teknik pengendalian kebakaran. Lin Bai tersenyum, ternyata ada urat api bumi di bawah kota pil hitam. Selama Anda menggunakan teknik pengendalian kebakaran untuk mengaktifkannya, api di bawah tungku alkimia akan naik. Ini sangat nyaman. Lin Bai mengitari tungku alkimia dan melihatnya dari atas ke bawah. Setengah jam kemudian, Lin Bai mengendalikan teknik pengendalian tembakan sesuka hatinya tanpa membuat kesalahan apapun. Saya ingin tahu kapan saya bisa mulai membuat alkimia. Lin Bai berdiri di dalam ruangan dan berkata sambil berpikir. Pada saat ini, suara ketukan datang dari pintu ruang alkimia Lin Bai, Dongfang Alkemis, apakah kamu di sana? Lin Bai berjalan mendekat, membuka pintu, dan melihat dua prajurit berbaju hitam berdiri di depan pintu. Salah satu prajurit berbaju hitam adalah prajurit yang mengirim Lin Bai ke ruangan ini sebelumnya. Dia berkata, Dongfang Alkemis, apakah kamu mengetahui situasi di sini? Lin Bai mengangguk sedikit, saya sudah akrab dengannya dan dapat mulai menyempurnakannya. Alkimia kapan saja? Prajurit berbaju hitam berkata, itu yang terbaik. Teman ini ada di sini untuk meminta obat mujarab. Lin Bai memandang prajurit berbaju hitam di sampingnya dan bertanya, ramuan apa yang kamu minta? Pil jiwa iblis. Saya telah menyiapkan jiwa iblis dan ramuan, dan saya bersedia membayar 10.000 kilogram cairan spiritual untuk meminta sang alkemis memurnikannya untuk saya. Prajurit berpakaian hitam berkata terus terang kepada Lin Bai. Pil jiwa iblis. Lin Bai segera mulai menelusuri ingatannya. Dalam ingatan alkimia Damo, Lin Bai menemukan pengenalan tentang pil jiwa iblis. Pil jiwa iblis, ramuan kelas 7, menggunakan jiwa iblis sebagai obat utama dan melebur jiwa ke dalam ramuan. Setelah meminumnya, kamu bisa meledak dengan kekuatan yang melebihi seorang pejuang, tetapi ramuan ini akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius ke tubuh fisik. Dalam pengobatan, setelah kekuatan berlalu, itu bisa berkisar dari lemah selama 100 hari, hingga kasus yang parah, meridian terputus. Setelah Lin Bai menemukan pengenalan pil jiwa iblis, matanya menyusut, ini hanya menukar hidup dengan kekuatan. Prajurit berpakaian hitam berkata, saya akan menjelajahi alam rahasia, tetapi saya tidak memiliki banyak harta. Saya ingin menyempurnakan pil jiwa iblis untuk mempersiapkan keadaan darurat.
Saya ingin tahu apakah Anda dapat memperbaikinya. Lin Bai mengangguk. Berkata, oke. Prajurit berpakaian hitam itu berkata, oke, aku bisa memberikan jiwa iblis dan ramuan itu kepadamu, dan aku akan datang untuk mengambil ramuan itu dalam 10 hari. Prajurit berpakaian hitam meletakkan kotak penyimpanan tas itu diserahkan kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan melihat bahwa di dalamnya ada ramuan untuk memurnikan pil jiwa iblis, dan botol giok berisi jiwa iblis. Lin Bai mengambil tas penyimpanan dan berkata, mengapa 10 hari? Datang saja ke sini dalam 3 jam. 3 jam. Prajurit berpakaian hitam itu tertegun dan berkata dengan terkejut, Yang Mulia, kamu bisa memurnikan iblis. Apakah pil jiwa hanya memakan waktu 3 jam? Bukankah terlalu pendek? Yang akan mempengaruhi keampuhan obatnya. Ketika seorang teman saya meminta alkemis, Luotian, untuk memperbaikinya, sang alkemis Luotian menghabiskan 7 hari. Untuk menyempurnakan pil jiwa iblis. Apakah alkemis timur hanya membutuhkan 3 jam? Prajurit berpakaian hitam itu bertanya dengan heran. Lin Bai berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya padaku, biarkan masalah ini berlalu. Lin Bai mengembalikan tas penyimpanannya. Prajurit berpakaian hitam itu berkata, tidak, jika Tuan Dongfang dapat memperbaikinya dalam 3 jam, maka saya akan sangat berterima kasih. Itu akan merepotkan, kata prajurit berpakaian hitam itu.